Bagi anak-anak yang mungkin lahir tahun 2000-an, ini adalah teknologi yang baru buat mereka. Teknologi lama yang baru buat mereka, gitu. Jadi, ya buat kita mungkin sempat tahu ya, sempat ngerasain ini, sempat belajar pakai ini, fotografi belajar pakai ini. Cuma buat mereka kan, wah, yang ini itu common, yang ini something new nih, gitu. Old but new, gitu kan. Ya akhirnya, ya harus ada yang mau memadai itu, gitu kan. Yuda, sehat Yud? Sehat, Mas Nino. Yud, beberapa orang yang kenal lo, mungkin sebagian lebih tahu Yuda sebagai seorang pewarta foto. Iya. Tapi ternyata di samping itu, lo juga ikut ngejalanin sebuah usaha cuci film. Nah itu menarik tuh, ya kan? Usaha cuci film di tengah era kamera digital. Nah, nanti kita akan ngomongin juga tentang ini, tapi sebelum kita masuk ke arah situ, gue mau tanya-tanya dulu. Usaha ini tuh asal mula berdirinya gimana, terus udah berapa lama usaha ini berjalan? Awalnya itu, ini udah 2 tahun ya kalau nggak salah. 2 tahun, udah 2 tahun. Hampir Okay. 2 tahun. Nah awalnya itu gara-gara aku sama Azi sama-sama ini sih, sama-sama suka sama fotografi ya. Oh jadi digagas oleh 2 orang nih ya? Iya. Yuda dan Azi. Oke. Jadi, tapi waktu itu yang apa ya, ibaratnya meracuni si Azi untuk buka ini, aku salah satunya, ya kan. Nah jadi waktu itu Azi lagi sekolah di Inggris, di luar negeri, terus dia bilang, udahlah nanti kalau aku pulang kita bikin sesuatu, gitu. Nah karena aku pahamnya fotografi, ya akhirnya racun lah ya kan. Sempat main-main ke beberapa lab yang udah pernah berdiri, terus lihat prosesnya kayak gini menyenangkan. Ternyata yang digerakkan juga nggak cuma fotografer, tapi ada yang di luar fotografer juga, dan melihat ini dimulai dari sebuah sistem yang kecil gitu kan. Harus gotong royong juga antara distributor film, penjual kamera, servis kameranya dan lain-lain sebagainya, sampai lab sendiri gitu. Kayaknya kok seru, community based bisnis yang berbasis pada komunitas itu kan menyenangkan kayaknya. Kayaknya ya Aziz setuju, terus secara hitung-hitungan ekonomi juga masuk, kayaknya kita bikin lah seperti ini. Jadi memang itu dilakuin riset bareng-bareng dulu ya? Iya. Sampai matang banget, baru dibuat lah usaha ini ya. Nah soal namanya nih Yud, ini kan namanya Asa Photolab. Iya. Nah ini asanya sendiri diambil dari apa? Asa istilah fotografi atau ada filosofi yang lain? Ada filosofi yang lain juga. Wah, dan apa juga istilah fotografi juga gitu. Jadi kalau Gimana? dalam fotografi kan ya kita semua tahu asa itu tingkat kepekaan cahaya. Nah, terus kalau di bahasa Indonesia asa itu harapan. Oke. Ya kan? Kalau di bahasa Jepang, karena Azi itu dekat dengan budaya Jepang, juga aku juga suka gitu, artinya pagi. Oh ada 3 arti ya? Iya, artinya pagi. Jadi ya kurang menarik. lebih ya harapan cahaya pagi gitu kan. Terang nih lah pokoknya. Menarik ya? Bagus gitu. Nah ini menyinggung yang tadi gue bilang di awal ya. Kita sama-sama tahu sekarang ini eranya adalah era kamera digital, ya kan? Kamera digital semakin hari semakin murah, terus lebih ringkas, lebih mudah lah secara proses foto ketimbang kamera analog gitu. Nah terus lo dan Azi ini menggagas sebuah usaha cuci film. Ini gimana? Ini bisa dibilang usaha yang nekat atau gimana nih? Kalau nekat enggak juga Mas. Jadi kayak ya sama kayak tren yang lain, tren pada umumnya itu kurvanya itu kayak gini kan dia. Berputar kembali lagi nanti ke arah yang dulu lagi. Mungkin nggak akan sama lagi memang eranya. Beda lah, filmnya beda, yang make beda, zamannya beda, kecepatan momennya juga beda. Betul. Gitu kan. Populasi manusia semakin banyak dan lain-lain. Nah, cuma bagi anak-anak yang mungkin lahir tahun 2000-an, ini adalah teknologi yang baru buat mereka. Teknologi lama yang baru buat mereka, gitu. Jadi ya buat kita mungkin sempat tahu ya, sempat ngerasain ini, sempat belajar pakai ini, fotografi belajar pakai ini. Cuma buat mereka kan, yang ini itu common, yang ini something new nih, gitu. Old but new gitu. Ya akhirnya ya harus ada yang mau memadai itu gitu kan. Nah, ditambah lagi keseruannya di sini kita lewat fotografi analog ini bisa menjadi lebih
slow down gitu. Iya. Bisa anak-anak nih yang main nih kadang bisa dibilang lebih dekat dengan karyanya. Iya. Karena kan harus bersentuhan langsung. Platnya itu dipegang, nanti kalau dicuci dipegang lagi, dilihat lagi gitu. Kalau digital kan kita nangkapnya data, Betul. kita nggak megang secara fisik gitu. Jadi selain masalah tren juga ada masalah romantisme di situ. Romantismenya apa tuh? Ya itu tadi. Jadi Kedekatan itu ya? kedekatan itu gitu. Ada slow pace, fase-fase yang tiba-tiba harus melambat itu kan di kota besar ini hal-hal yang dicari kan kayak gitu. Iya. Berarti kalau soal pelanggan Asa Photolab sendiri ini sebenarnya segmen marketnya lebih ke mana? Lebih ke anak-anak muda yang tadi lo bilang itu, atau lo juga menyasar beberapa fotografer yang lebih mungkin komersial tapi mereka yang masih pakai kamera film atau gimana? Kalau sejauh ini saya sama Azib nyasarnya masih yang anak-anak muda. Anak-anak muda? Anak-anak muda, karena disitulah kita bisa seru-seruan bareng ya, sama-sama belajar, sama-sama sharing gitu kan, karena kembali lagi kita komunitas kan basisnya. Jadi ya yang bisa menghidupkan ini ya generasi muda gitu. Walaupun kalau ada yang pemain-pemain lama ya nggak apa-apa kalau mau cuci di sini kayak gitu. Oke. Tapi balik lagi nih ya, ini kan serangan digital itu sendiri kan masif banget kan. Terus sedangkan ini adalah sebuah usaha cuci film. Nah, pemainnya ada tapi terbatas gitu. Nah, dari Asa Photolab sendiri ada strategi apa buat menghadapi situasi yang kayak gini? Strateginya itu lebih ke ini Mas, seperti kita mengajak semua komunitas, baik yang digital atau yang film, itu untuk merayakan bersama-sama fotografi ini. Jadi kita nggak mau membatasin kamu main film dan digital, kita dari dunia yang berbeda gitu, enggak. Bukan untuk memecah kubu ya, bukan ya? Toh juga kita setelah jadi film, setelah jadi negatif itu setelah dicuci, kita juga didigitalkan kan, di scan. Betul. Jadi kita nggak lagi manual di kamar gelap itu, walaupun masih ada yang seperti itu. Cuma kan kalau lab Asa sendiri dijadikan di scan. Nah itu kan juga produk digital gitu. Jadi ya semua bisa main di sini gitu. Dan sebetulnya masih bersinggungan juga masih ya? bersinggungan dan kadang kita juga berusaha kayak bikin ada Asa Photo Talk, jadi kayak live Instagram gitu, sharing foto, terus bikin acara-acara sederhana kayak hunting bareng, nanti kita slideshow bersama foto-foto. Asik tuh. Dan itu bisa foto digital dan foto analog juga gitu, selama itu masih fotografi kita satu dunia kayak gitu. Ya terbuka lah ya buat teman-teman yang bahkan sebetulnya bisa jadi lo nge-grab satu market yang sebetulnya tadinya mereka antusiasnya di digital mungkin ya, tapi dengan lo memperkenalkan keasikan bermain film ini secara nggak langsung mereka jadi tertarik buat ikut main gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Kadang anak-anak film juga ngelihat kamera digital kayak gimana, mereka bisa nyobain gitu kan, bisa ternyata enak juga gitu gimana. Nah, tadi lo udah nyinggung soal masalah processing itu ya kan. Ini kan akan dibentukin digital. Jadi layanan Asa Photolab sendiri itu apa aja? Kalau sejauh ini baru ini sih develop lalu di scan. Develop itu ada develop yang manual juga, ada yang pakai mesin yang color, ada yang black and white juga, lalu di scan. Di scan itu jadi file foto digital kayak gitu. Jadi ya selain itu juga kita juga ada jualan film. Film juga gitu. Untuk resolusinya sendiri yang dihasilin ketika lagi di scan ke digital termasuk high res? Iya, kalau yang resolusinya high resnya itu bisa sampai 5.000 kali 4.000 kalau nggak salah itu. Lumayan ya? Lumayan. Itu mungkin kalau di analogin ke megapiksel udah sekitar hampir 15 ke atas ya? Iya, pokoknya kalau satu roll itu bisa high resnya bisa sampai ratusan megabyte kok downloadnya itu. Satu roll itu 36 ya? Foto, size file. Jadi memang besar dan cukup lah untuk cetak agak besar itu cukup. Karena kan biasanya endingnya cetak ya. Jadi patokan high res itu kan orang logikanya mau dicetak gitu. Jadi kalau selesai di sosial media kan biasanya ya mediumnya cukup gitu kan. Kalau dicetak high res sudah bagus banget. Tapi kalau lingkup kerjanya sendiri di Asa Photolab, yang dilayani itu hanya dev scan ya, develop and scan itu ya. Tapi kalau cetak sendiri udah di luar itu lagi ya? Iya, sudah di luar lagi. Oke. Soal perangkat. Nah, tadi kan lo nyinggung juga tuh, lo ada mesin buat processing warna segala macam gitu.
soal perangkat ini masih apa nih sekarang ini? Jadi kendala untuk usaha semacam ini nggak sih? Soal entah spare partnya, entah lu mengurusnya sendiri, ketersediaan apa chemical ini kita nggak pakai chemical ya kalau ini ya? Pakai Pakai chemical itu gimana tuh buat ketersediaan stok-stoknya tuh? Sejauh ini Kodak sendiri, Kodak internasional kan masih produksi itu chemicalnya. Jadi ya Ilford juga masih produksi. Jadi ya kita masih ada bantuan gitu. Dukungannya masih ada ya? Masih ada dukungan gitu. Nah kalau soal alat, memang alat-alatnya kebanyakan alat-alat tua kan. Kameranya juga kamera tahun 2000-an ke belakang gitu. Iya. Nah itu juga ya susahnya spare part itu bisa dibilang agak lumayan susah. Cuma masih banyak yang jual. Kadang juga bisa sampai cari ke luar pulau atau ke luar negeri mungkin. Cuma kebetulan kita belum pernah sih sampai rusak yang kayak gitu. PR-nya itu mungkin teknisinya kali ya. Jadi kadang aku sama Aziz bisa sih, kadang ngakalin sendiri, cuma semprot apa sih pelumas atau apa bisa. Cuma kalau udah yang semacam yang mesin gitu kayak scanner atau apa tuh pasti harus panggil teknisi gitu. Tapi sejauh ini sih masih aman-aman aja, belum pernah ada kendala yang berarti banget gitu. Berarti ini yang ngurusin prosesnya lo berdua nih ya? Iya. Aku Jadi sama Aziz. SDM pun ini istilahnya ini foundernya berdua, yang prosesnya pun juga berdua. Iya. Ini resepsionis juga bisa berdua juga nih? Iya, biasa berdua. Ada yang foto prewedding punya orang, foto prewedding itu saya lihat. Oh, ini nggak sayang dibuang gitu. Tapi orangnya nggak ngambil udah lebih dari 2 bulan. Udah lewat harusnya. Udah lewat jauh. Udah gitu. lewat. Nah. Ya udah gimana lagi.